أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembahasan tentang wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu dan dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, orang-orang yang beriman itu membelanjakannya atau menafkahkannya di jalan Allah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ritual keagamaan, yaitu rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5, yang merupakan amal soleh, bisa diringkaskan menjadi dua kegiatan utama peribadahan, yakni hukukullah, memenuhi hak-hak Allah atau hablum minallah, mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hukukul ibad atau hablum minan nas, memenuhi hak-hak sesama hamba Allah atau mengadakan hubungan dengan sesama hamba. Dalam masalah wa mimma razaqnahum yunfikun ini, yaitu pembelanjaan harta yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu yu'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kekejian, dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Lalu dalam ayat selanjutnya bahwa orang yang memahami mengapa harus membelanjakan harta jalan Allah Ta'ala dalam bentuk melakukan pengkhidmatan terhadap sesama hamba Allah yang membutuhkan pertolongan, yaitu pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencari keridhaan Allah SWT. Sebab sebagaimana yang telah berulang-ulang disampaikan tentang hadis qudsi, bahwa carilah aku Allah di kalangan anak yatim atau orang-orang miskin. Jika kalian mengkhidmatinya, maka kalian akan menemukan keridhaan Allah Ta'ala, menemukan kecintaan Allah Ta'ala dan segala macamnya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dia Allah memberi kebijakan, memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa diberi hikmah, diberi kebijakan, maka sungguh ia telah diberi berlimpah-limpah kebaikan, dan tiada yang dapat menarik pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Selanjutnya Allah SWT berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lizalimina min ansar. Dan nafkah apapun, jadi pembelanjaan harta atau infak apapun yang kamu nafkahkan, atau nazar apapun yang kamu nazarkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan bagi orang-orang yang aniaya tidak ada seorang penolong pun. Sebelum ini telah dijelaskan tentang nasihat Luqmanul Hakim, yaitu bahwa di antara nasihatnya setelah pentingnya tauhid ilahi, kemudian pentingnya bersyukur terhadap kedua orang tua, lalu memerintahkan dirikanlah sholat, suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan segala macam. Kemudian dikatakan
bahwa apapun dikatakan bahwa ya bunaya innama intakun misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard yati biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sekalipun amal itu sebesar biji sawi dan sekalipun amal itu tersembunyi di dalam batu karang atau di dalam seluruh langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mengeluarkannya. Yani akan memperhitungkannya. Sesungguhnya Allah itu mengetahui rahasia-rahasia yang paling tersembunyi. Dan Allah zat yang latiful khabir, yang maha memaklumi, maha mengetahui segala kabar yang sangat halus. Seperti itu. Jadi di sini dikatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum, bahwa dan nafkah apapun yang kamu nafkahkan atau nazar itu suatu janji, jika kami dikabulkan ini kami akan melakukan sebagai rasa syukur, bahwa dan nafkah apapun yang kamu nafkahkan atau nazar apapun yang kamu nazarkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan bagi orang aniaya tidak ada seorang penolong pun. Kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan in tubdu shadaqatin fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jika kalian memberikan sedekah dengan terang-terangan, maka itu indah, itu baik. Dan jika sedekah itu kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada kaum fakir miskin, maka hal itu lebih baik lagi bagimu. Dan dia akan menghapuskan dari kamu beberapa amal-amal buruk atau kelemahan-kelemahan kalian, dan Allah mengetahui segala yang kamu kerjakan. Dengan sangat bijaksana, Islam menganjurkan kedua bentuk pemberian sedekah, yaitu baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam atau dirahasiakan. Dengan bersedekah secara terang-terangan, orang memperlihatkan contoh baik kepada orang lain yang mungkin akan menirunya. Pemberian sedekah secara diam-diam di dalam beberapa hal bahkan lebih baik lagi. Karena dengan demikian, seseorang yang memberikan sedekah secara diam-diam mencegah diri mereka atau menghindarkan diri mereka untuk menceritakan kebaikannya atau dari membeberkan kemiskinan saudara-saudaranya yang diberi bantuan yang memang nasibnya kurang beruntung. Dan pula dalam memberikan kebaikan secara rahasia, secara diam itu sedikit peluang untuk berbangga diri, untuk ria dan hal-hal lainnya yang akan merusak nilai sedekah yang dilakukan. Jadi sekali lagi, bahwa jika kamu memberikan sedekah dengan terang-terangan, hal itu elok. Dan jika sedekah itu kamu sembunyikan, kamu berikan kepada kaum fakir miskin, maka hal itu lebih baik lagi bagi kamu, dan dia akan menghapuskan beberapa kelemahan dari diri kamu, dan Allah mengetahui segala yang kamu kerjakan. Selanjutnya, di dalam Al-Quran sebagaimana telah dijelaskan bahwa luar biasa rincian-rincian hukum Islam atau syariat Islam itu dalam hal ritual peribadahan, tetapi sebagaimana halnya cara yang paling bijaksana jika kita membuat suatu lukisan atau membuat rancangan, maka diperlukan suatu sketsa secara umum dulu. Jadi seorang pelukis yang handal adalah misalnya direncanakan akan melukis binatang, akan melukis manusia, akan melukis apapun, maka
secara garis besar dia menulis sketsnya dulu. Yaitu misalnya mau gambar binatang apa itu? Tikus, ayam, anjing, atau harimau segala macam. Jika itu manusia, maka dilukis secara sketsa dulu, secara umum. Barulah sesuai dengan sifat rububiyah Allah Ta'ala dituliskan rincian-rinciannya. Misalnya bagian di kepalanya mulai digambar hidungnya, matanya, mulutnya, dan segala macam. Begitu juga bagian-bagian lainnya. Itulah sifat rububiyat. Nah, jadi secara umum seperti itu. Nah, begitu juga Islam. Islam, Al-Quran merupakan syariat yang terakhir dan tersempurna. Yang demikian rinci semua segi kehidupan manusia yang bersifat alami melalui ajaran Islam telah dirubah menjadi suatu bernilai peribadahan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di dalam Islam selain begitu banyak, begitu ribuan ayat-ayat Al-Quran tentang syariat, tentang apapun, tentang hikmah, tentang falsafah, begitu juga lebih banyak lagi rincian-rincian berupa sunnah Rasulullah atau hadis yang menjelaskan secara praktek. Nah, oleh karena itu, jika manusia hanya belajarnya langsung mempelajari Al-Quran di hal yang rincinya, itu akan sulit. Belum apa-apa sudah ini batal, itu tidak sah, segala macam. Tetapi jika kita mengerti secara sketsanya, maka kita akan mengerti bahwa misalnya dalam Al-Quran diceritakan bahwa ada 4 sifat utama Allah SWT yang manusia harus memperagakan sifat-sifat tasbih itu. Allah Ta'ala tadi itu Rububiyah, Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin. Ada 4 sifat utama. Kemudian dalam Al-Fatihah pun ada 3 golongan manusia yang berdasarkan taat atau tidak taatnya kepada Allah Ta'ala itu akan termasuk menjadi orang yang mendapat nikmat. Yang kedua, jika menolak, tidak terhindar dari orang yang mendapat nikmat, pasti menjadi maghdub, orang dimurkai Allah Ta'ala karena tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, atau menjadi dzalin, yaitu menjadi orang yang sesat, menjadi orang melenceng dari tauhid ilahi. Jadi begitu banyak Al-Quran itu cerita-cerita tentang ringkasan-ringkasan supaya manusia bisa mengerti, oh begini sebenarnya tatanan atau bangunan syariat Islam itu. Nah, untuk itu demikian juga dalam masalah pengorbanan jalan Allah Ta'ala diterangkan juga dalam yang lain berupa suatu ringkasan, yaitu ada 3 kegiatan utama ajaran Islam yang diterangkan dalam bentuk perumpamaan, yaitu pertama adalah melubangi perahu. Yang kedua, membunuh seorang pemuda. Yang ketiga adalah membangun suatu dinding rumah yang hampir roboh tanpa meminta upah. Insya Allah masalah ini akan kita jelaskan, akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang sehubungan dengan wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu boleh kamu memberikannya secara terang-terangan supaya orang menirunya, atau kamu memberikannya secara diam-diam supaya terhindar dari ria atau menceritakan kelemahan saudara kita yang dibantu. Insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.